perburuan. Ini adalah salah satu bukti jejak arkeologi dunia. Jejak purba yang terjadi pada kehidupan dan kebudayaan manusia purba yang pernah ada di daerah Maros Pangkep, Sulawesi Selatan. Jejak purba yang terdeteksi di daerah ini dimulai dari migrasi manusia 60.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. Manusia purba bergerak mulai dari Afrika Tengah yang akhirnya pada 50.000 hingga 45.000 tahun yang lalu menyebar hingga ke Indonesia dan sampai di Sulawesi. Saat zaman es mencair 20.000 tahun yang lalu, muncullah bentuk Pulau Sulawesi seperti yang kita lihat sekarang ini. Sulawesi, menurut rekonstruksi lempeng, adalah pulau yang terbentuk dari hasil proses tumbukan teran antara lempeng Asia dan lempeng Australia 19-13 juta tahun yang lalu. Dan hasil proses tersebut membentuk sebuah pulau yang memiliki bentuk yang unik di dunia. Di bagian selatan Sulawesi, provinsi yang memiliki banyak warisan alam dan kaya akan budaya ini, terdapat area Maros Pangkep yang terkenal dengan gugusan karst terbesar dan terindah kedua di dunia, yang mencuat seperti menara-menara raksasa. Di dalamnya terdapat gua-gua purba yang terbentuk dari hasil dari jalur jalan air selama jutaan tahun. Dan inilah salah satu karst yang mengagetkan dunia, situs Leang Bulu Sipong 4. Leang atau gua yang berdiri 20 meter di atas lembah ini, di dalamnya terdapat gambar cadas tertua di dunia berumur 44.000 tahun yang lalu. Gambar berukuran panjangnya 4,5 meter dan lebar 3 meter ini saat ini juga didaulat sebagai gambar cadas atau gambar gua figuratif bercerita atau bernarasi tertua di dunia. Ini telah dibuktikan oleh tenaga ahli secara seksama melalui analisis pertanggalan dengan menggunakan metode uranium series dating pada Polaroid Paleotherms. Gambar ini menurut para ahli telah diciptakan atau dibuat di sebuah area yang khusus atau istimewa dengan kemampuan kecerdasan yang tinggi dan penggambaran yang tersusun rapi sebanding kecerdasan manusia masa kini. Salah satu analisa para ahli dari beberapa pendapat yang ada adalah ada sekelompok manusia yang kita sebut di jurnal itu teriantropik, ada sekitar 6 orang berkelompok, digambarkan seperti setengah manusia setengah binatang sedang berburu anoa. Gambar figur teriantrops ini tertua di dunia. Ini luar biasa. Para pemburu kecil di gambar ini terlihat seperti memiliki moncong dan bahkan memiliki paruh dan satu lagi berekor. Mereka berburu dengan cara mereka, menunggu, mengintip, menyergap, menjerat, juga melempar alat semacam tombak dari jarak jauh. Mungkin dari jarak sekitar 50 meter. Selanjutnya, tak hanya anoa, hewan-hewan lain serta gambar cap tangan juga tergambar di dinding ini. Kita rasanya salah menduga bahwa 40.000 tahun akan menemukan gambar yang sederhana. Ternyata tidak. Gambar tertua di Bulu Sipong bukan gambar yang sederhana, sangat rumit malah. Menunjukkan bahwa manusia itu sudah bercerita. Dia bercerita lalu digambarkan. Gambar bercerita ini berada di tempat yang memang dikhususkan atau dispesialkan oleh penggambarnya. Digambar dengan menggunakan alat bantu yang mungkin berupa alat semacam tongkat. Gambar-gambar tersebut ada yang diperbaharui atau ditambah dan ada juga yang tidak. Ini menunjukkan adanya perkembangan waktu dan juga generasi.
Warna yang dipakai menunjukkan kisaran tahun pembuatan gambar tersebut. Selanjutnya, gambar-gambar tangan yang biasa ada di gua-gua di gugusan karst Maros Pangkep digambar dengan proses semburan langsung melalui media sembur maupun melalui proses pewarnaan di tangan lalu ditempelkan ke dinding. Memang kita harus akui mereka ini penggambar yang hebat. Harus kita akui mereka itu penggambar yang hebat. Lalu membuat komposisinya juga berdasarkan keseimbangan gambar dengan bidang gambar. Jadi betul-betul memanfaatkan alam, mengoptimalkan alam. Dindingnya seperti ini, maka saya akan menggambar anoa paling ujung seperti di sini. Nanti di ujung sananya seperti itu. Artinya mereka bisa mewujudkan imajinasinya seperti apa yang mereka inginkan. Jadi mereka tidak hidup apa adanya. Mereka hidup seperti yang mereka inginkan. Scan perburuan tertua itu menunjukkan adanya kehidupan spiritual pertama, menunjukkan keyakinan komunitas manusia tentang adanya kekuasaan di luar diri mereka sendiri. Gambar cadas tertua di dunia ini menegaskan bahwa komponen utama dari budaya artistik yang sangat maju dan tertua di dunia telah hadir di Sulawesi Selatan. Termasuk seni figuratif tertua di dunia, khususnya penggambaran tentang teriantrops tertua di dunia, dan gambar adegan kejadian bercerita tertua di dunia. Ini bulu sipong luar biasa, mengagetkan dunia. Sehingga para ahli sudah beberapa yang datang untuk melihat langsung bulu sipong. Itu banyak pengunjung dari wartawan dari luar negeri, dari Jepang, dari Eropa untuk membuktikan. Akibat ditemukannya gambar purba ini, peta arkeologi dunia pun berubah. Di tahun-tahun sebelumnya, pada awalnya para peneliti mengira gambar bercerita dan tertua hanya ada di Eropa, sehingga penelitian awal peradaban purba terkonsentrasi di sana. Namun ternyata, gambar di Leang Bulu Sipong 4 selain jauh lebih tua, ternyata jauh lebih menakjubkan dibanding gambar gua yang ditemukan di Eropa. Maka konsentrasi penelitian dan keilmuan pun berubah. Akhirnya banyak ilmuwan yang datang untuk meneliti dan menjelajah pegunungan karst Maros Pangkep. Bagaimana Bulu Sipong di tahun 2019 sampai 2020 itu menjadi begitu terkenal, sekali lagi karena itu menjadi objek di mana temuan tradisi melukis di dinding gua itu dengan usia tertua ada di sini. Jadi secara global dimanapun di dunia ini sampai saat ini dibuktikan bahwa usia 43.900 tahun yang lalu manusia melakukan penggambaran di dalam gua itu ditemukannya hanya di sini. Kalau penamaan Bulu Sipong itu bukit kars yang berdiri sendiri kalau itu penamaan lokal. Ada 9 gua di situ, ada 9 gua, salah satunya adalah Bulu Sipong 4 yang umumnya kaya dengan temuan-temuan arkeologi. Zaman sekitar 40.000 tahun itu kan sampai ke zaman Holosen sekitar 8.000 tahun itu kan Pulau Kalimantan, Jawa dan Sulawesi itu kan masih satu pulau, masih satu daratan, satu benua Sundalen kan namanya. Nah, Sulawesi itu sudah berdiri sendiri. Itu bagaimana cara orang bermigrasi dari Asia daratan ke Wallacea, Sulawesi sama ke Sahul itu masih terus diteliti sama peneliti internasional. Nah, penelitian gambar cadas itu mampu memberikan sumbangan data yang signifikan dari segi umur, terus bagaimana cara orang menggambar di gua, terus bagaimana cara mereka berkehidupan itu kita tahu di sana. Yang terawetkan di dinding ya, mungkin mereka membuat sesuatu di kayu juga atau di bambu juga ya, tapi tidak terawetkan. Yang terawetkan di dinding. Tapi dengan banyaknya
gambar di Maros ini, situs bergambar yang di Maros ini, belum imajinya yang dihitung ya, baru situsnya aja udah 200, udah bingung gitu. Udah banyak banget gitu ya. Menunjukkan tanda kutip tampaknya masyarakat Maros 40.000 tahun yang lalu itu sampai 20.000 tahun yang lalu itu adalah masyarakat yang sibuk mencipta. Jadi ini juga bisa menyampaikan pesan pada kita bahwa dulu manusia-manusia prasejarah ini adalah manusia-manusia yang sibuk mencipta. Ketika orang lain sibuk meniru, sibuklah kita mencipta. Sehingga kita selalu 2-3 langkah di depan. Dan sebenarnya itu tercerminkan juga pada betapa kayanya kebudayaan asli Indonesia. Karena mereka sibuk mencipta ya. Setelah ditemukan peninggalan purba tertua yang sudah tersingkap di sini, tidak mustahil akan ditemukan lagi gambar purba yang lain yang lebih tua dan lebih menakjubkan di daerah ini. Kita seringkali menemukannya situs-situs gua yang dekat-dekat dengan area pantai. Tapi itu juga menjelaskan bahwa memang sistem hidup atau tata cara hidup mereka semaksimal mungkin memanfaatkan apa yang tersedia di lingkungan mereka waktu itu. Di Kars Maros Pangkep ini sudah terdapat catatan kami sudah 240-an gua yang dihuni, yang bergambar cadas ini. Ini yang memberi kita menjadi perhatian khusus karena begitu banyak karsnya menarik, sudah menjadi warisan dunia. Penelitian sudah sangat banyak. Sejak awal 1905, 1906 sudah berdatangan para peneliti-peneliti asing, sudah ada hadir di kawasan Kars Maros Pangkep ini. Lalu nanti tahun 1950 baru mulailah peneliti Belanda dan Indonesia sudah mulai mensurvei area-area ini. Sehingga kami sampai sekarang pun banyak sekali peneliti dari berbagai negara berdatangan untuk penelitian di gua-gua di Maros Pangkep ini. Jadi BPCB itu lagi melakukan survei gambar cadas di Maros Pangkep. Nah, itu salah satu anggota timnya namanya Hamrullah. Dia memang speleolog, jadi sudah keluar masuk gua dan sudah terkenal lah kalau di Makassar sini. Nah, dia pas saat menemukan Leang Bulu Sipong 4 itu, dia itu panjat pohon, terus karena udah jago climbing, jadi dia melipir di luaran carukan, kan itu kan seperti carukan di teras atas. Dia melipir terus masuk ke lubang sempit, ternyata ada gambar paling bagus lah selama ini ya di sini. Ya, kawasan Bulu Sipong ini adalah kawasan PT Semento Nasa, di mana manajemen PT Semento Nasa itu sudah menetapkan kawasan ini seluas 31,6 hektar sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati. Dan khusus untuk cagar budaya, gambar ini itu seluas 3,4 hektar. Dan PT Semento Nasa itu sudah memiliki kerjasama atau MOU dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini BPCB. Masih banyak peninggalan arkeologi di gugusan Kars Maros Pangkep yang belum dijamah, diteliti, dan diekskavasi serta konservasi. Bagaimana air dapat membentuk gua-gua itu hanya dimulai sebenarnya adalah dari tetesan-tetesan yang menelusuri rekahan-rekahan yang kemudian secara pelan-pelan akan tergerus, akhirnya membentuk lubang yang lebih besar, akhirnya membentuk gua-gua seperti ditemukan di lereng yang umum ditemukan di lereng-lereng pegunungan Kars. Apa yang kita temukan saat ini itu bukanlah bentuk akhir, itu adalah sebuah siklus yang terjadi. Mungkin gua-gua yang kita bisa saksikan saat ini itu akan hilang. Jadi ada keruntuhan, kemudian ada perubahan arah aliran air yang kemudian membentuk gua baru. Nah, itu akan terjadi di masa depan. Tetapi yang lebih penting sebenarnya dari sisi pelestarian adalah
kita melestarikan data secara digital. Itu kita lakukan untuk antisipasi kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Nah, warisan budaya tanpa dikelola itu akan punah, rusak. Sehingga beberapa lokasi warisan budaya ini kita mulai membuat model pengelolaan. Nah, inilah kita salah satu sampel yang kita ambil menjadi taman arkeologi. Jadi taman arkeologi ini konsepnya bagaimana hubungan lingkungan, warisan budaya, situs arkeologi, dan masyarakat di sekitarnya. Bagaimana diberikan peran mereka, mengenal dan diberikan peran untuk tetap atau menjaga pelestarian. Nenek moyang kita itu bukan hanya pelaut ya, ternyata nenek moyang kita juga jago menggambar. Jadi untuk teman-teman atau yang mau berwisata ke gua harus mengerti aturannya. Kalau misalnya kita datang ke situs yang bergambar, ya sebisa mungkin kita sebelum masuk ke gua suhu badan harus normal dulu, turunin jadi keringat tidak ada. Terus diusahakan tidak merokok, karena asap-asap merokok juga itu bisa langsung menempel ke pigmen gambar, jadi itu bisa mempercepat laju kerusakan gambarnya. Masih banyak pula misteri dan jejak purba yang belum tersingkap di gugusan karts ini, di gugusan karts Maros Pangkep. Untuk teman-teman, mari lindungi, jaga dan lestarikan warisan budaya kita, termasuk gambar cadas yang ada di Indonesia. Dan bagi teman-teman yang masih muda, kalau yang hobinya jalan-jalan, bisa jadi arkeolog seperti saya. Mari lestarikan cagar budaya Indonesia. Bukti sejarah kehidupan purba ini adalah juga milik dunia. Sangat membanggakan. Sudah selayaknya dan sepantasnya jejak masa lalu yang sangat bersejarah di Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini harus dijaga, dilestarikan, dipahami, dipelajari, dan diperkenalkan setiap waktu sebagai warisan budaya Indonesia. Leang Bulu Sipong 4, jejak purba tertua di dunia yang tersingkap.